Ayo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good Hi, sir. afternoon, Good sir. afternoon, How are you today? Fine. How about you? How about you, sir? Thank you. Yeah. Okay, today we are going to continue our lesson in English class. But before we start our class today, it's better that we start our meeting with pray. So the captain, Aswandi. Yes, sir. Yeah, please ask your friend to pray together. Please. Okay, thank you. Okay, friends, let's us pray together. Pray, begin. Okay, enough, sir. Okay, thank you, Aswandi. Okay, class. Before we start our lesson today, I'm going to teach you about the previous material. So, in previous meeting, do you still remember what the material that we have studied before? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Yes, sir. Ya, tentang apa ya? Procedure Ini. text, sir. Oh, procedure text? I think no. Oh, no, sorry, sir. Yeah. Any others that still remember about the previous Invitation, material? sir. Yes, Marlene? Invitation. 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 Oh, yes, yes. Yeah, the previous material is invitation. Oh, yes, sir. Yeah. Especially is formal invitation. What is formal invitation? 3. What is formal invitation? Do you remember what is formal invitation? Just for the, I don't know, sir. I forgot. Okay. Maybe Vina, can you explain with your friend about the previous material? Formal invitation. What is formal invitation, Vina? The form of formal letter, formal invitation, sir. When we want to, what do we call mengadakan, sir, in English? Help. Yeah. Yeah. If we want to held such a wedding party or formal event like that, sir. Wedding, yes. Atau Yes, wedding. acara-acara resmi lah seperti itu ya. Formal and resmi, sir. Jangan yang tertulis, sir. Formal invitation. Jadi formal invitation itu adalah untuk ketika kita ingin mengadakan acara resmi seperti wedding, kemudian meeting atau birthday yang resmi, kita bisa menggunakan formal invitation. Yes, sir. Okay, now we continue our next material today. Okay. Okay, can you see the bisa lihat tampilannya? Yes, sir. Okay, welcome to English class. Yes, sir. I will give you some pictures. Ya, sebelum kita mulai ke materi intinya, jadi saya akan berikan beberapa gambar. Yang pertama, can you guess what is the picture? Ada yang tahu ini gambar apa? Television. Television. Computer, sir. Computer, yes, it is computer. Yeah. Computer. Okay, sir. Okay. Oh, Have you ever computer, used sir. computer? Vika, have you ever used the computer? Yeah, of course, sir. I have in my Right. home. What about Yeni? Have you ever used the computer? No, sir. I usually go to Warnet to play computer. But you ever use the computer? Yes, ever. Okay, I think all of you have ever used the computer ya. Sudah pernah menggunakan komputer semua ya?
Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Okay, next, how do you use the computer? Marliani, coba. How do you use? Bagaimana kamu mengoperasikan atau menggunakan komputer? Caranya. Ya, ini sir, yang pertama apa namanya kita apa namanya itu Menghidupkan. colokan kabelnya itu ke kontak dulu. Connect Ya. to socket. Udah itu Oke, ya. apa namanya ditekan tombol on-nya. Ya, next. Apa namanya kalau ada CPU-nya juga tombol CPU-nya juga ditekan. Udah langsung hidup komputernya. Terus untuk prosesnya ntar kita mulai dari start-nya. Oke. Gitu, sir. Okay, thank you, Marliani. What about Afriansa? I think you have ever used the computer. And how do you use the computer? You still mute, Afriansa. Still mute. I can hear your voice. Yeah, ever, sir. Okay. I have ever used the computer. Okay, next picture ya. Ini gambar yang pertama. Yes, sir. Nah, can you guess what is the picture, Vina? Gambar apa ini kira-kira, Vina? Handphone, sir. Handphone yang seperti apa? Handphone rusak. Handphone Android, rusak. sir. Yeah. Install, sir. Something Ya, trouble with errornya that phone, sir. ya. Yeah. Intinya ini gambar handphone rusak ya, error gitu ya. Yes, sir. Oke, pertanyaannya, have you ever experienced this with your phone? Aswandi? Yes. Aswandi? Pernah punya pengalaman handphonenya seperti ini, rusak gitu? Aswandi mana Aswandi? Yes, sir. Ya. Can you Yes, see I the- have. Ya, pernah ya? Yeah. Handphonenya error gitu ya. Yeah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, how do you handle it? Jadi kalau sudah pernah mengalami handphone rusak, kira-kira apa yang Buy a bisa new dilakukan? handphone, sir. Ya, buy new Buy a handphone. new handphone. Buy new handphone ya. I turn in off, sir. Yes, I turn in off. turn it off and then Ah, turn and it on then- again. Yeah. Oke. Oke. Lem biru. Lem biru. Oke, next. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan dari paparan based on the previous picture that we have discussed. Jadi yang pertama, you are able to analyze the social function, generic structure, and language feature of procedure text. Jadi, so our material today is we discuss about procedure text, especially about manual and tips. Jadi, the first objective, you are able to analyze social function, generic structure, and language feature. And then the second, you are able to create the text informal invitation based on the social function, generic structure, and language feature. And the third, you are able to compare the social function, general structure, and language feature, especially in procedure text. Maaf, ini belum dirubah ya. Okay, next. Now you can see the video. Let's watch the video. You can see the video. Masih bersama tugas. Oke, lihat semua. Sebentar. Mas Enteng. Hello, how are you students? Are you fine? I'm fine too, thank you. Dokumen namanya manual book. Ya, jadi ini sangat penting memahami yang namanya procedure text ya. Misalnya menggunakan komputer nih, biar komputernya lancar ya, harus ngerti manual booknya. Kalau tidak kan klik sana sini jadi rusak. Dan adalah yang ditulis dan kamu baca. Ya, jadi bentuknya ada dua.
Kapan kita biasa menemukan slogan procedure text ya? Ketika kamu menonton video-video tutorial ya. For example, you search tutorial YouTube yang siapa yang mau dikirimi, tap the paperclip icon, namanya paperclip atau clip ya. Ya, jadi bukan pulau duel, itu namanya clip. And the bottom of the screen, biasanya kan ada pojokan itu ya, clip. Kemudian location icon, dicari location iconnya, kemudian detail informasi, menggunakan dan juga merawat produk. Ya, jadi kalau beli sesuatu, terutama elektronik, mesti ada manualnya. Ya, manual must be read really in sequence. Ya, ini penting sekali. Manual harus dibaca, diikuti, sangat-sangat diikuti sesuai dengan urutannya. Ya, it because misalnya langkah pertama apa ya, lakukan sesuai langkah pertama aja. Yeah, I think enough. You have watched the video. Okay, next. After you watch the video, Jadi I have some question to you. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. But before I want to share the worksheet to all of you, jadi saya akan bagikan dulu LKPD untuk kalian kerjakan. Jadi please answer the questions. There are 3 questions based on the video that you have watched. Jadi jawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan berdasarkan video yang sudah kalian tonton barusan. Jadi ini saya sudah bagikan LKPD-nya, worksheet-nya. Jadi please answer the question in your worksheet based on the video. Apa perlu Sir tayangkan lagi videonya? Iya, Sir, ulang lagi, Sir. Ya, Sir. masih bersama tugas enteng. Apa nggak usah ya. Gunakan ini manual atau tips. Nah, manual adalah reference document which provide detailed information about operation and maintenance of a product. Jadi sebuah manual adalah dokumen yang memuat apa? Detail informasi menggunakan dan juga merawat produk. Ya, jadi kalau beli sesuatu, terutama elektronik, mesti ada manualnya. Ya, manual itu akan berpengaruh ke langkah selanjutnya. Itu ciri-ciri manual. Jadi manual itu harus diikuti sesuai langkahnya, nggak boleh loncat-loncat. Mempengaruhi langkah yang lain. Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi bedanya kalau manual harus diikuti sesuai langkahnya, kalau tips ya tidak harus sesuai langkahnya. Mau langkah ketiga dulu boleh, langkah kedua boleh. Urut lebih baik. Gitu. Contohnya, how to lose fat in a fast way. Bagaimana menurunkan berat badan atau apa namanya, melunturkan lemak ya, secara cepat. Nah, ini kan tips ya. Apa saja nanti bisa dilakukan. Kalau mau urut lebih bagus, kalau tidak juga tidak bermasalah. How example, contoh. Saya punya manual how to withdraw money from ATM. Bagaimana mengambil uang dari ATM. Ada langkahnya 8, pakai nomor. Insert your debit card into the machine. Masukkan debit card, kartu debit ke dalam mesin. Select your language if necessary. Pilih bahasa. Enter your account secure PIN number. Masukkan PIN. Once the menu screen pops out, select withdraw money. Ketika menunya muncul, pilih tarik dana. Ya, tarik uang, ambil uang. Oke, sampai sini dulu. Kalau nomornya ini kita acak, ini yang nggak jadi, nggak bisa. Jadi langkah pertama ya harus memasukkan debit card. Nggak bisa langkah pertama itu memasukkan PIN, lah kartunya belum dimasuk. Okay, have you finished? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Vina, the Yes, first sir. question. What do you see in the video? Tentang ini, sir, apa namanya, cara kita mengambil uang Cara di kita ATM. mengambil uang. Ya, di ATM. Oke. Ya. Yes, sir. Marliani, what do you see in the video? I see about manual and tips, sir. Oh, manual and tips, good. Jadi
Dalam video itu dibahas tentang penjelasan mengenai materi prosedur teks, terutama prosedur teks, manual, and tips. Afriansah, coba. Yang pertanyaan nomor 2, what was being explained in the video? Can you speak louder, Afriansah? Sorry, no. Okay, sir. How about me, sir? Halo. Okay. Yeah, Vika, sir. What was being explained in the video? Explain how to withdraw money. Kemudian, how to lose weight tadi, sir. Oke, ya. Jadi ada dua contoh teks gitu ya. There are two example of the text, yaitu prosedur text manual, for example, how to withdraw money, and the second is tips, yaitu how to lose weight atau weight loss ya. And then the last question, Sri. Yes, sir. Sri, how about the last question? If your conclusion about the definition, what is the definition of prosedur text based on the video? Hello? Can you conclude about the definition of prosedur text, Sri? Yes, sir. Sinyalnya hilang, sir. Sinyalnya hilang. Hello? Yes, Sri? The conclusion Definition, about I'm sorry, definition. definition of procedure text. Procedure text is step that we can use for making something or to operate Okay. something, sir. Making something and operate something, yes, Sri. Okay. Okay, sir. Thank you, Sri. Yes, sir. Okay, next we continue. Jadi based on the video that we have watched before, there are three kinds of procedural text. The first is manual and the second is tips. Ya, ada manual dan tips. Kemudian apa definisinya? Oke, sebelum kita masuk ke definisinya, jadi cakupan materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu prosedur text. Cakupannya kita akan membahas tentang social function-nya, kemudian kita akan belajar juga tentang language feature-nya, kemudian terakhir kita juga akan belajar tentang generic structure-nya atau struktur teks yang harus ada dalam sebuah teks prosedur. Paham sampai di sini? Did you get it? What the point? Yes, sir. Paham ya? Paham atau nggak paham diam tuh? Yes, sir. Ada yang paham, ada yang tidak, sir. Ada yang dapat, ada yang belum. Nah, harapannya nanti setelah selesai pelajaran hari ini bisa paham semua ya. Sir. Oke, continue about the definition. Jadi karena tadi ada dua jenis teks, sorry. Ada dua jenis teks prosedur. There are two kind of prosedur text, ada manual dan tips. Jadi definisinya yang pertama, prosedur text manual is a text that tells steps of making something. It's purpose to tell the steps of making and doing something. Jadi prosedur teks manual itu adalah sebuah teks yang isinya tentang cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu, dan ini harus berurutan sesuai urutan. Tadi dijelaskan dalam video ya, itu yang manual. Kemudian yang kedua, prosedur text tips itu adalah sebuah teks that deal with human behavior. Jadi berdasarkan dari kebiasaan kita sebagai manusia. Isinya tentang tips atau cara atau trik gitu, biasanya seperti itu. Kesiannya. Lanjut ya. Nah, jadi ini ada dua contoh teks prosedur. Jadi yang pertama tadi saya sudah tampilkan tentang computer. And all of you have ever used the computer. And all of you juga tahu, semua kalian sudah tahu bagaimana cara mengoperasikan komputer. Teks pertama menjelaskan tentang how to use a computer.
kemudian unit, CPU, keyboard, monitor, mouse, printer, and speaker. Can you read the text, guys? Class? Yes, sir. Yes, sir. Can you read the text clearly? Yes, little bit small, sir. Oke, jadi ini contoh yang pertama, teks yang pertama. Nah, kalau berdasarkan video tadi, that's on the previous video that we have watched it, teks ini termasuk prosedur teks jenis yang mana? Vina. Tadi kan ada manual dan tips. Nah, Yes, ini masuk ke jenis yang mana? menurut saya this is manual, sir. Manual, ya. This manual. Kayaknya sampai jam 4 ini di break dulu. Oke. Okay, next. Contoh yang kedua ya. Yes, sir. Ini teks yang kedua. Kan tadi sudah saya tampilkan juga tuh gambar yang kedua tentang HP yang rusak ya. HP yang rusak. Jadi di sini ada teks yang menjelaskan how to keep your smartphone healthy. Jadi ini adalah contoh prosedur teks jenis yang tips ya. Tips ya. How to keep your smartphone healthy. Tips. Tips ya, oke, tips. Oke, next. In your worksheet, di aktivitas kedua, aktivitas itu, silahkan kalian diskusikan bersama kelompok. Nanti saya akan bagikan kelompok. Satu kelompoknya 3 orang. Kalian diskusikan teks, ada 2 teks tadi. Teks yang pertama tentang how to use computer. Yang kedua, teksnya tentang tips tentang merawat handphone. Jadi, serahkan bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya ada 3 orang, gitu ya. The first group, Vika, Vina, dan Sri ya. Yes, sir. Kemudian, second group, Marliani, Afriansa, dan Yeni. Yes, sir. Oke. Jadi silahkan, sudah dapatkan worksheet-nya? Sudah ada? Yes, sir. Yes, sir. Jadi kerjakan secara kelompok, analisis teks yang sudah diberikan, ada 2 teks. Di worksheet kalian juga sudah terberikan dalam worksheet-nya. Kalian analisis 2 teks itu. Teks pertama tentang apa tadi teks pertama? Computer. Computer, sir. The second text tentang apa? Tentang tips. How to take care tips about handphone. Error handphone, sir. Error handphone. Jadi silakan kalian diskusikan bersama kelompok, discuss with your group, analyze the text, kemudian kalian isikan hasil analisis kalian dalam tabel yang sudah ada di worksheet kalian. Yang kalian diskusikan adalah mencakup 3 hal, social function-nya, generic structure, and language features. Ya. Dari teks pertama dan teks kedua. Paham instruksinya? Yes, sir. Yes, sir. Paham? Yes, Oke, sir. silakan. I give you 15 minutes. Cukup nggak? 15 minutes. Yes, sir. 15 menit. Cukup. Sri, cukup 15 menit, Sri? Enough, sir. Enough ya. Oke. Silakan kerjakan di kelompok masing-masing ya. Saya akan pantau proses diskusi kalian dan akan saya berikan nilai berdasarkan keaktifan kalian dalam berdiskusi di kelompok. Yes, sir. Yes, sir. Laju. Oke, finish ya. Yes, sir. Yes, sir. We continue to the next activity. Oke, kita akan bahas tentang social function secara umum ya. Tadi sudah kalian kerjakan, nanti kita akan koreksi sama-sama worksheet kalian. Tapi di sini Pak akan sedikit menjelaskan tentang social function secara umum ya. Jadi prosedur teks social function secara umum yang pertama, to describe
how something is done in sequence steps. Jadi untuk mendeskripsikan bagaimana suatu pekerjaan itu, step-step dari suatu pekerjaan atau suatu cara gitu ya. Kemudian yang kedua, explain the reader, jadi menjelaskan kepada pembaca, kita sebagai pembaca, tentang do something while allowing them to reach the outcome successfully. Jadi menjelaskan 5 kepada menit lagi. menjelaskan kepada pembaca bagaimana kita bisa melakukan suatu tahapan dan tahapan dari prosedur untuk mendapatkan hasil yang baik. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, to tell the step of making or doing something, untuk menjelaskan step-step dari membuat atau melakukan sesuatu, dan fungsinya. Kemudian generic structure-nya. Jadi secara umum prosedur teks itu memiliki generic structure. Yang pertama, untuk yang generic structure prosedur teks manual ada 3 ya. Yang pertama ada goal, harus ada goal. Yang kedua materials-nya. Nah, yang ketiga baru steps-nya atau methods-nya. Kemudian untuk yang tips, generic structure-nya secara umum, yang pertama goal-nya, yang kedua langsung instruction-nya, instruksinya. Ini generic structure. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang language feature ya. Jadi dari teks prosedur atau prosedur teks itu memiliki fitur bahasa atau language feature ada 6 ya. Yang pertama simple present tense, contohnya menggunakan verb go atau goes, yang jelas menggunakan verb bentuk keberapa, Vika? Kalau simple present tense? One, Yes, sir. sir. Ya. Ya, Ya, verb one, oke. one. Oke, verb one. Kemudian yang kedua, generic structure yang language feature yang kedua yaitu using adverbial of sequence. Jadi menggunakan kata keterangan ya, berurutan after, next, first atau finally. Kemudian yang ketiga, using imperative sentence. Contohnya put, take dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, using action verb ya. Action verb contohnya open, walk, cut. Nah, ada yang kasih contoh lain misalnya? Yeni, contoh action verb itu seperti apa? Open your book. No, action verb lainnya. Selain open. Oh. Misalnya. Mungkin ya. Mix, campurkan. Enter. Enter, apa lagi? Oh, action verb. Ini, Oh, ya. Tag. Apa lagi? Tag. Kok saya salah terus, Sir? Nggak apa-apa Yeni, kita kan belajar ya, nggak apa-apa salah. Press. Oke. Jadi yang keempat menggunakan kata kerja action ya. Action. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, using conjunction. Conjunction. Apa itu conjunction, Vina? Kata penghubung. Saya Sir ya. Ya, Conjunction itu kata hubung. kata Benar nggak, Sir? hubung. Oke. Good, Vina. Using conjunction. Sir. Ya, Apri nyubit saya, Sir. Afri, jangan jahil Afri. Iya, Sir. Sir. Nyubit. ya, oh. Iya nih. Jadi contoh conjunction itu bisa pakai and, or, but gitu ya. Conjunction kata hubung. Kemudian yang terakhir, using and verb of time. Oh, Contohnya now. Jadi itu adalah language feature atau fitur kebahasaan dari sebuah teks kalau prosedur. sempat aku hari ini ke sana, kalau nggak sempat besok aja sih. Oke. Next. Okay, in your worksheet, there are activity 3. Jadi ada aktivitas yang ketiga. Oke, Sir. Dikerjakan secara berkelompok. Analisis Yes, teks, 2 teks tadi. Kalian analisis berdasarkan language features-nya dari 2 teks tadi. Yes, Sir. Teks pertama tentang apa tadi? Tentang komputer, How to operate the computer. Oke. Yang kedua tentang tentang manual tips, tips tips tentang apa handphone. handphone. Oke, tips handphone. Jadi berdasarkan teks 2 teks tadi, silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya untuk menganalisis teks berdasarkan language features-nya.
Nah, kalian cari kalimat yang ada di dalam teks itu, yang mana simple present, yang mana yang menggunakan imperatif, yang mana kalimat yang menggunakan adverb of sequence, dan lain sebagainya. Time is up, sir. Time is up. Yes, sir. Okay, I need 10 minutes more ya. 10 minutes more. Just 10 minutes more. Okay, please discuss with a friend and diskusi dengan teman kalian, kemudian kalian tuliskan hasilnya. 10 menit ya, 10 menit. Ke Kawajirang? Oh. Oke, time's up ya, selesai. Sir. Selesai, silakan kumpulkan worksheet-nya. Karena kita karena waktu sudah berakhir, nanti kita akan bahas di next week ya. Kita akan bahas hasil yang sudah kalian kerjakan next week. Masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan ya. Siap ya? Oke, Yes, sir. sir. Akan kalian kumpulkan dulu worksheet-nya. Nanti kita akan presentasikan di minggu depan. Oke. Thank you, sir. Thank you, Thank you sir. for this meeting. Don't forget, next week kita akan diskusi lagi tentang materi yang sama. Kemudian juga kita akan belajar how to create a procedure text in your own sentence. Jadi juga kita akan belajar bagaimana cara membuat teks prosedur dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Gitu ya. Oke, Yes, sir. sir. I think enough. Any questions so far? No, sir. No, sir. Okay, ada question. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. See you next Bentar week. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. sir. Okay, thank you. Langsung saja Pak Prian ya. Langsung ya, langsung ya. Ya, Ya. karena jam 4 kita harus out ya. Iya ya. Nambika? Oke. Ya, silakan Pak Prian. Pak Pri dulu, siapa? Oke, saya. Ya. Saya komen. Oke. Jadi untuk penampilannya sudah bagus, tapi saya rasa ini Pak Prian saya kasih masukan dulu ya sedikit Ya. karena Pak Prian itu datar banget suaranya. Oh iya iya. Tanpa intonasi, tanpa mimi, tanpa intonasi, kapan racing, kapan polling, itu mana yang kali ini prosedur seharusnya prosedur teks ada penekanan ini loh materi kita begitu. Iya. Selanjutnya lagi, bentar ya, saya lihat di catatan saya ini apa. Kemudian aku ini ya. Kemudian lagi pada bagian yang ini Pak, language features, teks struktur itu Pak Prian belum memperkenalkan sama sekali ke anak-anak. Oh iya. Rincinya ya. Iya. Rinciannya. Oh iya. Teks struktur tahu-tahu kita sudah harus memilih mana yang ini paling tidak dalam teks tadi kan ada teks yang CPU tadi kan. Nah coba kalian lihat code ini masuk kemana loh, kita suruh analisa anak itu tuh. Oh iya iya. Gitu loh ya. Kalau tadi kan jadinya bingung kalau misalnya begitu ada blank kosong, ada language features, ada simple present tense karena belum dikenalkan. Selanjutnya lagi ke language features lebih baik dijelaskan. Teks ini dijelaskan. Oke, nah masalah video Pak. Iya videonya. Iya, video itu kan di situ Bapak ada videonya, prosedur teks adalah bla 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 ya, sudah menjelaskan. Lebih baik prosedur teks benar-benar yang prosedur. Bagaimana melakukan cara menghidupkan mesin cuci misalnya yang cuma 1 menit. Oke. Kalau tadi kan sudah jelas, berarti kita kalau seperti itu Bapak tidak ada interaksi dengan siswa. Siap siap. Berarti langsung Kasih. contohnya gitu ya. Iya, contohnya saja. Saya sudah browsing tadi ada yang cuma 1 menit mengoperasikan mesin cuci misalnya sesuai dengan apa? Dengan konteks SMK seperti itu. Iya iya. Itu saja Pak masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vika. Ya. Oke. Oke Pak Prian. Iya iya. Ya, dari saya ya, Pak Prian. Secara umum sama, sebenarnya mungkin itu juga ya, sebenarnya bukan koreksi untuk lebih siapa yang lebih baik, tapi kan Ya, sesuai dengan penilaian Pak ya, Iya sesuai iya. dengan struktur penilaian yang ada tadi.
pasti memang benar flat suaranya. Pak Brian agak di apa? Intonasi. Variasi sedikit, ada tinggi rendahnya. Kemudian masih ingat, bukan referensi ya, tapi memang Rupiah kan ini PBL, problem based learning kan, artinya memunculkan masalah, harapannya anak itu bisa mencari penyelesaiannya seperti itu. Walau kita sebagai itu agak diperbanyak juga interaksi dengan siswanya, Pak. Walaupun Bapak sudah mempersiapkan, Iya, betul. dipancing-pancing anak seperti itu. Seperti penjelasan tadi kan. Sepertinya Bapak banyak langsung seperti itu. Itu saja secara keseluruhan sudah bagus sebenarnya. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Okay, thank you, Pak Afri. Yang lain mungkin? Ya. Yang lain mau ngasih masukan, Bu Sri, Ina? Ini saja, Sir. Menurut Ibu sih sudah bagus. Cuman ya itu karena memang Pak Prian orangnya lemah lembut Iya. ya. Jadi Iya. jadi bikin aku. mungkin siswanya juga terpesona bukan sama materinya, Sama ganteng gurunya. sekali katanya, Ya. sama gurunya. Mungkin juga Bapak ini nggak pernah marah, jadi suaranya juga lembut gitu. Oh, iya. Kalau PowerPoint-nya bagus Pak. Jangan lupa PowerPoint-nya Pak ya. Tapi ada yang tadi Salah input ya. Lupa ngedit itu. Iya. Ini pakai tuh. Jadi suara Pak Prian itu berbanding terbalik dengan suara Ibu Sri sama Mempika. Ya karena sudah lebih banyak pengalamannya Bu Sri dan Mempika. Masalah pengalaman bukan masalah Ingat ya, pengalaman. 2 menit lagi nanti karena kelompok lain. Oke. Ya, jadi Oke, ini ya. Kita ini gimana nih? kita stop